Audio Jungle. Baik, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya saudara penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena saudara adalah orang yang diberkati, orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang merupakan kekasih-kekasih Tuhan. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Saya percaya saudara adalah orang yang penuh dengan berkat-berkat oleh Tuhan, tetap sehat dan senantiasa ada dalam kemuliaan Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang firman Tuhan masih diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa menikmati, mari kita nikmati firman Tuhan. Karena ada waktunya firman Tuhan diangkat. Saudara yang sibuk dengan hal-hal yang lain, ingat, gunakan waktu saudara untuk mengisi hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang kedua. Dan saya akan baca buat saudara-saudara sekalian. Bunyinya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, puji Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sebuah kebenaran yang sangat menginspirasi, sebuah kebenaran yang sangat memberkati, memberi kekuatan, memberi gairah, memberi penghiburan dan sukacita bagi kita semua. Mari saudara kita hidupi kebenaran ini di dalam kehidupan kita, maka kebenaran ini akan memberikan hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spektakuler itu akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara yang kekasih, bicara tentang tenang, semua orang mau tenang. Apalagi di era krisis seperti ini. Dampak dari COVID-19 ini membuat banyak sekali orang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berbagai hal. Banyak yang di PHK, banyak yang di part-time, banyak yang dirumahkan, banyak yang mengalami kebangkrutan dalam usaha. Saya dengar ada pengusaha yang bahkan mengalami kerugian sampai 8 miliar, saudara yang terkasih. Ini bukan main-main, nggak tanggung-tanggung, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya di era krisis seperti ini, saudara, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Semua orang mau tenang, semua orang mau damai di era-era seperti ini, di masa-masa seperti ini, kesulitan krisis seperti ini. Tetapi ingat saudara, awalnya adalah dekat Allah saja. Saudara yang kekasih, bukan hanya mengambil tenangnya, tetapi mendekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian dikatakan bahwa daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendapatkan ketenangan, kita harus perlu dekat dulu dengan Tuhan, ya. Kemudian baru kita mendapatkan lagi keselamatan. Saudara, dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah kesenangan, ketenangan, kedamaian, sukacita, jawaban dari Tuhan. Lebih daripada itu, kita mendapatkan keselamatan, keselamatan yang abadi. Jadi antara keselamatan dan dekat dengan Allah ada ketenangan, saudara. Nah, keselamatan itu hal yang nanti kita akan dapatkan. Sementara kita ada di dunia, kita juga butuh ketenangan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, sehat, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Mari kita mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Jangan terus saudara punya waktu saudara pakai untuk kehidupan saudara 24 jam, bahkan mungkin ada yang katakan waktunya tidak cukup. Kalau boleh Tuhan berikan 25 atau 26 jam. Saudara, berikanlah waktu untuk Tuhan juga. Jangan untuk diri sendiri, saudara yang terkasih, supaya kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya percaya bahwa kebenaran ini adalah sebuah kebenaran yang mendasar di dalam kehidupan kita semua. Ingat bahwa bukan hanya ketenangan, bukan hanya di sini, di bumi yang kita dapatkan, tetapi mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan hasil di bumi dan di surga, keselamatan yang abadi, keselamatan yang sempurna. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, saya mengajak kita mari dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perkatakan buat Tuhan. Membuat sebuah komitmen, sebuah keputusan yang kita ambil secara pribadi dan kita proklamirkan, kita nyatakan kepada Tuhan supaya kehidupan kita bisa mendapatkan ketenangan, damai, sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, dan kita pun mendapatkan keselamatan yang abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, komitmen yang pertama adalah kita harus katakan, saya tidak akan membiarkan masalah apapun, baik itu sakit penyakit, persoalan, kesulitan hidup, krisis, COVID, ketakutan, kekhawatiran, membuat saya meninggalkan atau menghancurkan iman saya. Saya tidak akan membuat iman saya hancur oleh karena hal itu. Itu yang pertama yang perlu harus kita buatkan, sebuah komitmen bagi Tuhan. Komitmen yang kuat. Mari saudara, itulah sebabnya teguh terus di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam iman kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Komitmen yang kedua yang harus kita sama-sama katakan untuk membangun iman kita adalah, di masa COVID seperti ini, di masa kesulitan seperti ini, di masa krisis seperti ini, kita perlu menyerahkan seluruh kehidupan kita secara totalitas kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau kita menyerahkan hidup kita total dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami keselamatan. Dia akan menguatkan kita, dia menjadi gunung batu bagi kita. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan mengalami kecelakaan atau musibah atau apapun. Puji Tuhan, hingga detik ini saya dan saudara masih tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, menantikan jawaban Tuhan di dalam doa. Mari saudara yang terkasih, percaya bahwa dekat Allah saja itu tenang. Ketika kita mendekatkan diri, Tuhan belum bisa menjawab secara langsung, karena mungkin jawaban Tuhan adalah tunggu dulu. Tetapi kita mau menunggu jawaban Tuhan dengan iman di dalam doa dan keyakinan kita. Kita percaya Tuhan akan menjawab kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran ini, semoga 3 hal ini, 3 komitmen ini mau menjadi komitmen saya dan saudara, dan kita terus melangkah maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, doa saya tetap menyertai saudara, biar tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tahu pujiannya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Mari nyanyikan pujian ini ketika saudara selesai melihat segmen ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang telah melihat tayangan ini. Diberkati mereka dimanapun mereka berada. Diberkati di kota, diberkati di desa, diberkati pekerjaan dan usaha mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati keuangan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pendidikan mereka, diberkati segala kepunyaan mereka. Anak istri diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, mengalami ketenangan, tidak akan goyah, tetap kuat, dan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.